Arus bolak-balik atau alternating currents AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Pada prinsipnya, sumber arus bolak-balik bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Nadia Putri Gusnarni. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kalian semua kabarnya baik-baik aja ya. Karena kali ini aku akan ngebahas tentang latihan soal rangkaian arus bolak-balik. Tapi sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sekarang mari kita masuk ke latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama, soalnya adalah berdasarkan grafik di bawah. Untuk suatu rangkaian AC, grafik 1,2 dapat menunjukkan jawabannya, yaitu berdasarkan gambar tersebut pada kapasitor kuat arus mendahului tegangan. Jadi nomor 1 adalah kuat arus dan nomor 2 adalah tegangan pada kapasitor. Jadi pilihan yang benar adalah yang B ya. Terus lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan yang tepat terkait arus dan tegangan pada reaktansi induktif rangkaian R dan C seri adalah, jawabannya yaitu tiga hambatan tersebut R, XL, dan XC mengalir arus I yang sama. Sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0. Tegangan pada resistor VR berada pada fasa yang sama dengan arus tegangan VL pada reaktansi induktif XL mendahului arus sejauh 90 derajat. Dan tegangan VC pada reaktansi kapasitif XC tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Jadi pilihan yang benar adalah A ya. Soal yang ketiga yaitu pernyataan yang tepat mengenai jenis filter band stop adalah, jawabannya yaitu band stop filter adalah filter atau penyaring frekuensi yang menolak dan memblokir frekuensi yang berada di antara dua titik cut off. Sedangkan semua frekuensi yang berada di bawah frekuensi tertentu atau di bawah titik cut off dan semua frekuensi yang berada di atas frekuensi tertentu atau di atas titik cut off akan dilewatkannya. Dengan kata lain, band stop filter akan melewati semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cut off tersebut. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Lanjut yaitu soal yang keempat. Perhatikan besaran-besaran berikut. Pertama, reaktansi induktif. Kedua, frekuensi. Ketiga, reaktansi kapasitif. Beda sudut fase antara tegangan dan arus dalam rangkaian AC bergantung pada besaran nomor. Jawabannya yaitu beda sudut fase antara tegangan dan arus dalam rangkaian AC bergantung pada reaktansi dari kapasitor dan induktor. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Soal berikutnya yaitu soal kelima. Berikut adalah upaya untuk mengubah reaktansi kapasitif. 1. Memperbesar tegangan. Kedua, memperbesar arus. Ketiga, memperkecil kapasitas kapasitor. Keempat, memperkecil frekuensi arus. Upaya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya yaitu reaktansi kapasitif diberikan oleh XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per pi Fc. Artinya untuk mengubah reaktansi kapasitif maka kita dapat mengubah frekuensi dan kapasitas kapasitornya. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang A. Besarnya GGL, induksi yang dihasilkan sebuah dinamo dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Kecuali
Jawabannya yaitu berdasarkan persamaan di atas, GGL induksi dipengaruhi oleh 1. Jumlah lilitan kumparan. 2. Kuat medan magnet yang digunakan. 3. Luas penampang kumparan. Dan yang keempat, laju perubahan flux magnetik yang ditentukan oleh putaran kumparan di dalam medan magnet. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang A. Soal yang ketujuh yaitu rangkaian R, L, C disusun seperti gambar. Grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika XL lebih dari XC adalah, jawabannya yaitu jawaban A dan E bisa dibuang dahulu karena menggambar sebuah garis lurus. Jawaban B bisa dibuang kemudian karena menunjukkan V sefase dengan I. Kelihatan saat 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. V dan I berada pada satu titik, jadi sefase. Jangan terkecoh dengan garis merahnya. V yang terlihat lebih tinggi dari garis birunya I. Tinggal C dan D nih, mana yang V mendahului I? Yang C terlihat saat I-nya masih 0. V-nya sudah punya nilai sudut tertentu yang lebih besar dari 0. Jadi seperti grafik option B, tapi merahnya digeser sedikit ke sebelah kiri. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang C. Soal yang ke-8 yaitu sebuah kapasitor, induktor, dan resistor dihubungkan seri. Jika kapasitas kapasitor diperkecil, impedansi rangkaian akan, jawabannya yaitu impedansi rangkaian hambatan total diberikan oleh Z kuadrat sama dengan XL min XC kuadrat plus R kuadrat, dengan XL sama dengan reaktansi induktif atau hambatan pada induktor sama dengan omega L, dan XC sama dengan reaktansi kapasitif atau hambatan pada kapasitor, yang artinya jika kapasitas kapasitornya berkurang maka reaktansi kapasitasnya bertambah, maka impedansi akan berkurang, tetap sama atau bertambah. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang E. Lanjut soal yang ke-9. Pada sebuah televisi tertera ketentuan 220 V AC, 60 W dan 60 Hz. Pernyataan berikut ini berhubungan dengan ketentuan tersebut. Tegangan listrik maksimum yang boleh digunakan 220 V AC. Frekuensi arus listrik bolak-balik yang baik untuk televisi adalah 60 Hz. Tegangan listrik rata-rata yang boleh digunakan adalah 220 V AC. Tegangan listrik efektif yang boleh digunakan adalah 200 V AC. Pernyataan yang benar adalah, jawabannya yaitu pada setiap peralatan elektronik dengan arus bolak-balik akan tertera tegangan listrik yang dibutuhkan, daya yang digunakan, dan frekuensi arus balik agar alat tersebut dapat bekerja dengan baik. Arti dari 220 V AC, 60 W 60 Hz adalah suatu alat memerlukan tegangan efektif 220 V dan frekuensi 60 Hz dan menyerap daya 60 W saat digunakan. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang C. Soal nomor 10 yaitu untuk suatu induktor dalam rangkaian AC, arus melalui induktor. Jawabannya yaitu pada induktor, tegangan mendahului kuat arus. Jadi arusnya terlambat terhadap GGL yang diinduksikan dengan 90 derajat. Jadi pilihan yang benar adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 yaitu hambatan sebesar 5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan V sama dengan 200 sin 200T. Jika V dalam volt dan T dalam second, besar arus efektifnya adalah, jawabannya kita buat diketahui terlebih dahulu. Diketahui R sama dengan 5 omega, V sama dengan 200 sin 200T, ditanya arus efektif. Jawabannya yaitu V sama dengan V max sin omega T, V sama dengan 200 sin 200T, maka dapat diketahui bahwa V max sama dengan 200 V dan omega sama dengan 200 rad per S. V max sama dengan V max per R sama dengan 200 per 5 sama dengan 40A.
Arus efektif adalah arus maksimum dibagi akar 2, atau IF sama dengan Imax per akar, sama dengan 40 per akar 2, sama dengan 40 per akar 2, akar 2 per akar 2, sama dengan 40 akar 2 per 2, sama dengan 20 akar 2 A. Jadi pilihan yang benar adalah A. Nomor 12 yaitu 3 resistor masing-masing memiliki hambatan 10 ohm, 15 ohm, dan 20 ohm. Disusun seri dan dihubungkan sumber tegangan bolak-balik sebesar 90 V. Arus efektif yang mengalir pada resistor sebesar. Jadi jawabannya yaitu diketahui tegangan efektif 90 akar 2 dan yang ditanya adalah I. Jadi kita cari dahulu hambatan totalnya. R sama dengan R1 plus R2 plus R3. R sama dengan 10 plus 15 plus 20. R sama dengan 45 ohm. Maka besar arus efektifnya yaitu F sama dengan IR 90 akar 2 sama dengan I bintang 45, I sama dengan 2 akar 2 A. Jadi pilihan yang benar adalah nomor 13, yaitu suatu rangkaian seri RLC dapat dipasang pada tegangan listrik bolak-balik yang nilai efektifnya yaitu 100 V dan frekuensinya 60 Hz. Apabila R sama dengan 20 ohm, L sama dengan 26,5 mH, dan C sama dengan 106 F, beda potensial tegangan antara ujung-ujung L adalah. Nah, jawabannya yaitu diketahui R sama dengan 20 ohmega, L sama dengan 26,5 mH, sama dengan 26,5 kali 10 pangkat min 3H, C sama dengan 106 F sama dengan 106 kali 10 pangkat min 6F, V sama dengan 100 V, F sama dengan 60 Hz. Yang ditanya adalah beda potensial ujung-ujung L. Nah, jawabannya yaitu XL sama dengan 2Pi, FL sama dengan 2Pi kali 60 kali 26,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 omega. Nah, lanjut yang XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2Pi kali 60 kali 106 kali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 25 omega. Z kuadrat sama dengan XL min XC kuadrat plus R kuadrat. Z kuadrat sama dengan 10 min 25 kuadrat plus 20 kuadrat. Z sama dengan 25 omega. I sama dengan V per Z sama dengan 100 per 25 sama dengan 4A. Maka beda potensial ujung-ujung induktor 20 H adalah sekitar V sama dengan 1 kali XL. V sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 V. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Lanjut yaitu soal nomor 14. Arus sinusoidal dengan nilai maksimum 6A mengalir melalui sebuah resistor 5 ohmega. Besar daya rata-rata yang didisipasikan pada resistor adalah. Jawabannya kita buat diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui adalah Imax sama dengan 6A, R sama dengan 5 omega, dan yang ditanya adalah P-nya. Nah, jawabannya yaitu P sama dengan IF kuadrat kali R. IF sama dengan Imax per akar 2. Jadi jawabannya yaitu P sama dengan IF kuadrat kali R. IF sama dengan Imax per akar 2. P sama dengan setengah dikali Imax kuadrat dikali R. Sama dengan setengah dikali 6 kuadrat dikali 5 sama dengan 90 watt. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang C. Lalu selanjutnya soal nomor 15. Sebuah tegangan sinusoidal 8V efektif dan frekuensi 1000 Hz dihubungkan ke ujung-ujung sebuah induktor murni. Jika arus efektif 2 mA, nilai induktansi induktor tersebut adalah. Jawabannya yaitu diketahui V sama dengan 8V, F sama dengan 1000 Hz, I sama dengan 2 mA sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3A.
yang ditanya yaitu L. Jadi jawabannya yaitu XL sama dengan 2Pi FL, V sama dengan I kali XL, maka V sama dengan IX dikali 2Pi FL. L sama dengan V per I dikali 2Pi, F sama dengan 8 per 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2Pi dikali 1000 sama dengan 2Pi-H. Selanjutnya soal yang keenam, yaitu berdasarkan gambar rangkaian RLC di samping, apabila impedansi rangkaian 25 ohmega, hambatan resistor R adalah, jawabannya yaitu apabila diketahui L sama dengan 128 mH sama dengan 128 dikali 10 pangkat min 3H, C sama dengan 200 mu F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4F sama dengan, lanjut ada V sama dengan 125 V, F sama dengan 125 rad per S, Z sama dengan 25 ohmega, dan ditanya R. Jawabannya yaitu XL sama dengan 2Pi, FL sama dengan 2Pi kali 125 dikali 128 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 16 ohmega. X-nya yaitu 1 per omega C sama dengan 1 per 2Pi dikali 125 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 40 omega. Z kuadrat sama dengan XL min XC kuadrat plus R kuadrat. 25 kuadrat sama dengan 16 min 40 kuadrat plus R kuadrat sama dengan 7,0 omega. Jadi pilihan yang benar adalah yang A. Soal nomor 17, yaitu sebuah rangkaian RLC seri dengan R sama dengan 400 ohmega, L sama dengan 1H, dan C sama dengan 10 mu F dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik 30 volt. Jika frekuensi angular sumber 200 rad per S, maka kuat arus yang melewati induktor adalah, jawabannya yaitu diketahui rangkaian RLC seri tegangan efektif sumber sama dengan 30 volt. Hambatan murni resistor R sama dengan 400 ohm. Induktor L sama dengan 1 Henry, kapasitas C sama dengan 10 ohm. Frekuensi angular sumber omega sama dengan 200 rad per S. Yang ditanya adalah kuat arus efektif atau I. XL sama dengan 200 dikali 1, XL sama dengan 200 ohm, XC sama dengan 1 per WC, XC sama dengan 1 per 200, 10 kali 10 pangkat min 6, XC sama dengan 500 ohm. Impedansi merupakan nilai resultan hambatan dari seluruh komponen RLC, yaitu resultan dari resistor, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Z sama dengan akar 400 kuadrat ditambah 200 min 500 kuadrat. Z sama dengan akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Z sama dengan 500 ohm. V sama dengan IZ. I sama dengan V per Z. I sama dengan 30 per 500. I sama dengan 0,06A. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang E. Soal nomor 18 adalah tegangan AC dengan frekuensi 50 Hz diberikan pada sebuah kapasitor 1,4 μF. Tegangan AC itu diukur dengan amperemeter AC menunjukkan 20 V. Arus efektif melalui rangkaian adalah, jawabannya yaitu diketahui F sama dengan 50 Hz, C sama dengan 1,4 mu F sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 6, V sama dengan 20 V, dan yang ditanya adalah IF. Jawabannya yaitu XC sama dengan 1 per omega C sama dengan setengah pi, FC sama dengan setengah pi dikali 50 dikali 1,4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat 5 per 14 pi. Maka I sama dengan V per XC sama dengan 20 per 10 pangkat 5 per 14 pi sama dengan 8,8 mA. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang D.
Lanjut, kita masuk ke soal 19. Jika tegangan maksimum sumber arus bolak-balik sama dengan 200 V, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah? Jawabannya yaitu diketahui R sama dengan 60 ohmega, XL sama dengan 120 ohmega, XC sama dengan 40 ohmega, VM sama dengan 200 volt, dan ditanya adalah IM. Nah, kita masuk ke rumusnya, yaitu jawabannya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Z sama dengan akar 60 kuadrat plus dalam kurung 120 min 40 kuadrat. Z sama dengan akar 60 kuadrat plus 80 kuadrat. Z sama dengan 100 ohmega. IM sama dengan VM per Z. IM sama dengan 200 per 100. IM sama dengan 2A. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang B. Soal nomor 20 yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Jika ketegangan maksimum sumber arus bolak-balik sama dengan 220 V, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah? Jawabannya yaitu bila diketahui R sama dengan 60 ohmega, XL sama dengan 240 ohmega, dan XC sama dengan 40 ohmega. Lalu Vmax-nya sama dengan 220 V. Dan yang ditanya lagi-lagi adalah IM-nya. Nah, jadi jawabannya yaitu Z sama dengan akar 60 kuadrat plus 240 per 40 kuadrat. Z sama dengan akar 60 kuadrat plus 200 kuadrat. Z sama dengan 208,81 ohmega. IM sama dengan VM per Z. IM sama dengan 220 per 208,81. IM sama dengan 1,1 A. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang C. Lanjut soal nomor 21 yaitu besar daya listrik dalam suatu kumparan pemanas yang dialiri arus searah 8A adalah P. Apabila sekarang digunakan arus bolak-balik dengan nilai puncak 8A, daya listrik yang dibandingkan oleh pemanas tersebut adalah? Jawabannya yaitu bila diketahui I sama dengan 8A, IM sama dengan 8A, lalu yang ditanya adalah PAC-nya. Jawabannya yaitu P sama dengan I kuadrat R sama dengan 8 kuadrat R sama dengan 64R. IF sama dengan IM per akar 2 sama dengan 8 per akar 2. PAC-nya sama dengan IF kuadrat R sama dengan 8 per akar 2R sama dengan 32R. PAC-nya sama dengan setengah P. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang B. Lanjut soal nomor 22. Sebuah induktor ideal menarik arus 8A ketika dihubungkan ke sumber AC 100V pada 50 Hz. Sebuah resistor murni R dengan sumber AC yang sama menarik 10A jika kedua komponen disusun seri dan dihubungkan ke sumber AC 150V dan 40 Hz. Kuat arus yang melalui susunan seri resistor dan induktor adalah? Jawabannya yaitu bila diketahui II sama dengan 8A, VI sama dengan 100V, FI sama dengan 50 Hz, IR sama dengan 10A, dan VR sama dengan 100V, V sama dengan 150V, dan F sama dengan 40 Hz, dan yang ditanya adalah I total, maka jawabannya yaitu XL sama dengan V per T sama dengan 100 per 8, 12,5 ohmega. XL sama dengan 2Pi FL. L sama dengan XL per 2Pi F sama dengan 12,5 per 2Pi dikali 50 sama dengan 0,125 per Pi H. XC sama dengan F per I sama dengan 100 per 10 sama dengan 10 ohmega. Sehingga XL sama dengan 2Pi FL sama dengan 2Pi dikali 40 dikali 0,125
per pi H sama dengan 10 omega. Z akar XL kuadrat plus R kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat plus 10 kuadrat sama dengan akar 100 plus 100 sama dengan 10 akar 2. I sama dengan V per Z sama dengan 150 per 10 akar 2 sama dengan 15 akar 2A. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang D. Soal nomor 23 yaitu sebuah resistor 20 ohmega, induktor 40 mH, dan kapasitor 5 μF dihubungkan seri dengan sumber GGL bolak-balik 10 V pada frekuensi Hertz. Impedansi rangkaian sebesar, jawabannya yaitu bila diketahui R sama dengan 20 ohmega, L sama dengan 40 mH sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2H, C sama dengan 5 μF sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6F, V sama dengan 10 V, dan F sama dengan Hertz. Dan jika yang ditanya adalah Z, maka jawabannya adalah XL sama dengan 2Pi, FL sama dengan 2Pi kali 1000 dikali Pi X4 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 80 ohmega. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2pi dikali 1000 per pi kali 5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 100 omega. Z kuadrat sama dengan XL min XC kuadrat plus R kuadrat. Z kuadrat sama dengan 80 min 100 kuadrat plus 20 kuadrat. Z sama dengan 20 akar 2. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang D. Soal nomor 24 yaitu sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 200 sin 200T. Nilai dari frekuensi tegangannya adalah, jawabannya bila diketahui V sama dengan 200 sin 200T dan yang ditanya adalah F, maka jawabannya yaitu persamaan umum tegangan AC V sama dengan V max sin omega T. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tegangan maksimum atau Vmax bernilai 200 V. Omega sama dengan 200, 2πf sama dengan 200. F sama dengan 200 per 2pi. F sama dengan 100 per pi dan F sama dengan 31,81 Hz. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang A. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 25. Susunan seri hambatan 80 dan kapasitor dengan reaktasi kapasitif 60 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik tegangan efektif 300 V. Tegangan efektif pada kapasitor adalah, jawabannya yaitu diketahui R sama dengan 80 ohm, XC 60 ohm, VZ sama dengan 300 V. Dan yang ditanya adalah VC. Jawabannya yaitu Z sama dengan akar XC kuadrat plus R kuadrat, Z sama dengan akar 60 kuadrat plus 80 kuadrat, Z sama dengan akar 3600 ditambah 6400, Z sama dengan akar 10.000, Z sama dengan 100 ohm. Lalu I sama dengan VZ per Z, I sama dengan 300 per 100, lalu I sama dengan 3A. Nah, VC sama dengan I dikali XC. VC sama dengan 3 kali 60. VC sama dengan 180 V. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang B. Kesimpulannya dari latihan soal pada video kali ini adalah arus bolak-balik atau alternating current AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Wah, ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembahasan latihan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.